Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Allah berikan kita kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita terus meningkatkan ketakwaan dan iman kita dengan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya, juga menjauhi segala larangan-larangannya. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuknya kita dapat menjalankan segala amalan-amalan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan syariat-syariatnya. Saudara-saudariku, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di bulan Ramadan yang mulia ini, ada beberapa amalan yang harus kita ketahui, yang merupakan menjadi amalan pelebur dosa-dosa kita, pelebur dosa-dosa di bulan Ramadan. Adapun amalan tersebut diantaranya yang pertama adalah sholat 5 waktu, bertemu dengan hari Jumat, dan bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Antara salat 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Maka marilah kita senantiasa bersyukur Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunannya. Mari kita manfaatkan kesempatan bulan ini untuk terus beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah, agar dosa-dosa yang kita perbuat di 11 bulan sebelumnya, Allah berkenan untuk mengampuninya. Dengan catatan, selama kita tidak menegati atau terjerumus dalam dosa-dosa besar. Kemudian amalan yang berikutnya, yang merupakan amalan yang mampu menghapus dosa kita, di antaranya adalah amalan puasa Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini Allah syariatkan kepada kita untuk berpuasa, menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar hingga tenggelam atau terbenamnya matahari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, karena ia beriman kepada Allah, dan ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Marilah kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh rasa iman dan berharap akan ampunan Allah, sehingga dengannya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Yang ketiga, saudaraku, yang merupakan amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita selama bulan Ramadan ini adalah melaksanakan sholat tarawih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Man qama Ramadanan
Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih yang kita biasa lakukan setelah melaksanakan sholat isya, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka jangan pernah di bulan Ramadan yang mulia ini kita tinggalkan sholat malam atau qiyamul lail, baik itu sholat tarawih ataupun sholat malam di sepertiga malam. Mari kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, di antaranya adalah qiyamul lail dan lain-lain. Agar apa? Agar dosa-dosa kita, berharap dosa-dosa kita diampuni. Seperti yang Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menjalankan atau melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, khususnya ikhtisaban, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena keimanan dan karena berharap pahala kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nanti di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan akan kita jumpai malam, salah satu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar, yang dimana kita diperintahkan untuk memanfaatkannya, untuk mencarinya, untuk berlomba-lomba memperbanyak amalan ibadah di malam tersebut. Maka mulai dari saat ini kita sudah niatkan, semoga nanti kita dipertemukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mencari malam Lailatul Qadar, yang dimana barang siapa yang sholat atau melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita akan mendapat pahala sebanyak mungkin. Pahala yang dimana pahala tersebut lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Yang jika kita beramal, melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar tersebut karena iman kepada Allah dan karena mengharap pahalanya, maka Allah berkenan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan amalan yang terakhir, yang kelima, yang bisa menjadi amalan, salah satu amalan yang dapat kita lakukan untuk menghapus dosa kita selama Ramadan adalah adalah zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maksudnya adalah sholat Idul Fitri, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Zakat fitrah di penghujung Ramadan itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah. Maka karena itu zakat fitrah akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia yang kita lakukan, yang pernah kita ucapkan. Ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fitrah adalah bagaikan sujud syahwi, sujud yang dilakukan ketika lupa dalam sholat, yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada. Saudaraku, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan, kita kejar 5 amalan tersebut yang kita mengharap kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelima amalan tersebut, semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita.
dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik secara lisan, baik tulisan, baik pikiran, hati, maupun apapun yang telah kita lakukan. Kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, untuk senantiasa mencari ridha Allah, mencari pengampunan Allah dalam sujud kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam segala hal ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka para saudara-saudaraku sekalian, malah kita manfaatkan momen ini untuk mengharapkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika kita selesai menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, Allah pertemukan di bulan Syawal dengan kemenangan yang hakiki, dengan Idul Fitri, dengan kembalinya kita Idul Fitri, kembalinya kita kepada kepada kemurnian. Semoga dengan selesainya bulan Ramadan, maka kita juga Allah berikan ampunan di bulan ini. Semoga apa yang sedikit ini menjadi bermanfaat bagi saya pribadi dan saudara-saudaraku seiman sekalian. Kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.